Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan hormat kita mau bangkit diri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kalau pada hari ini kita kembali datang ke rumah Tuhan. Segenap hati kita, kami yakin Tuhan dengan kami bersama Engkau Tuhan, kemenangan-kemenangan terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Yakin bersama Engkau kami menang Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama kita mau katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, Kau bersama setiap kami Tuhan, dan kemenangan-kemenangan-Mu Tuhan terus melimpah dalam setiap kehidupan kami. Sama-sama kita mau katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, Yesus Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. mari kita sembah Tuhan kita. Tuhan, Kami yakin bersama-Mu, kami menang Tuhan. Oh Tuhan, kami tahu Tuhan kami terbatas Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami yakin dan kami tahu ketika kami bersama Engkau Tuhan, kami menang Tuhan. Oh Tuhan,
Segenap hati hanya untuk Engkau Tuhan. Senang hatiku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin kami terlalu yakin Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Tuhan, terima kasih. Sebentar dengan hormat, Saudara Josafat mau berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami dapat berkumpul di sini bersama untuk menyembah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini biar dapat berguna bagi kehidupan kami ya Tuhan Yesus ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Selamat pagi semua saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bisa kasih senyumannya dong ke kanan kiri kita, meskipun kita nggak bisa kasih salam gitu kan, tapi kita masih bisa memberikan senyuman kita yang terbaik buat Tuhan kita, buat sesama kita. Kita mau lanjut, kita memuji nama Tuhan, kita tetap akan bangkit diri. Karya-Mu besar Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Sama-sama bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Besar cinta-Mu nyata Dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan gadisku. Sama-sama kita mau katakan kembali. Bukti karya-Mu nyata, Yes Tuhan. dari hari ke hari. Besar cinta-Mu, Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke
generasi. Kau angkat sakitku yang sakit, kau angkat Tuhan. Kau angkat setiap beban kami Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sama-sama semua jemaat, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kau sungguh baik Tuhan, dan karyamu sungguh besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin melihat setiap karya-karyamu Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami ingin memberitakan dan menyatakan kasih setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku,
tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, sekali lagi kita mau katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkaulah harta yang tak bernilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sebentar saudari Dea mau berdoa. Untuk sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas kesempatan ini Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Bapak. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan berkati setiap kami, berkati hati kami Bapak, agar kami dapat menerimanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Ya, sebentar dengan hormat hambanya akan tampil depan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan saudara-saudara bisa kembali duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya harap kita semua ada dalam kasih sayang penyertaan Tuhan. Apa kabar? Luar biasa ya, karena Tuhan kita luar biasa. Pada pagi hari ini judul firman Tuhan, apa yang kamu ingat saat masa sulit? Dari Februari sampai Agustus sekarang ini lebih kurang 6 bulan kita masuk zona yang luar biasa, yang sempat menggoncangkan dunia, ya, baik ekonomi, kesehatan, politik, pendidikan dan lain-lain. Semua kita kena imbas, ya. Beberapa bangkrut, beberapa bertahan, tidak cuan apa-apa. Saya sendiri di bidang travel yang urus penerbangan, udah jangan ditanya lagi, ya. Sampai saya beralih jual barang-barang yang ada di rumah. Soalnya tiket pesawat susah dijual, kita jual yang gampang aja, yang ada. Ya, dari water heater saya yang rusak saya jual. Pompa yang gak kepake, toren, karena biasanya orang yang khusus bisa perbaiki. Jadi dijual murah, mereka servis, mereka bisa jual lagi. Saya jual HP yang udah retak, yang gak kepake ya. Baju-baju anak kekecilan saya jualin, ranjang, sofa, kitchen set ya, barang bekas lainnya dah yang ada di rumah saya buat jual supaya ada masukan ya, yang
buat nambah gitu. Om CEO paling tahu karena saya pakai jasa itunya apa? Pick up-nya ya kan, untuk antar-antar barang yang besar, jadi kita bisnis kecil-kecilan. Iya. Nah, itu saya lakukan sebab pandemi seperti ini ya, diam di rumah ngapain ya, kita apa yang bisa dihasilkan. Orang-orang bertanya, apa sih maksud Tuhan ya izinkan corona itu melanda dunia ini? Apa Tuhan tidak tahu manusia kerepotan karena corona? Saya jawab, tentu Tuhan tahu. Dia Tuhan yang maha tahu. Bahkan sebelum bumi ini ada, dia sudah ada. Lalu apa Tuhan tidak kesian, tidak sayang sama kita sehingga kita larut-larut dalam pandemi seperti ini? Tentu Tuhan sangat sayang sama kita sebagai manusia. Jika tidak, untuk apa dia korban di atas kayu salib, memberikan segala-galanya buat kita? Lalu apa Tuhan tidak kuasa menghentikan corona? Gak bisa ya Tuhan bikin berhenti gitu. Oh, tentu Tuhan dapat melakukan apa saja. Seperti tulah-tulah yang menimpa orang-orang Mesir, bagaimana Tuhan dengan sekejap menghentikannya. Sebab apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti kita sebagai orang tua. Apa kita nggak tahu? Ya, sekolah itu menyusahkan anak-anak. Apalagi sekarang lagi online, bukan hanya anak-anak yang repot, orang tua juga. Kita yang harus urusin pelajaran apa, bukunya apa, kita pandu. Apa kita nggak kesian sama anak-anak capek buat tugas-tugas sekolah? Apa kita tidak bisa berhentiin sekolahnya biar anak kita nggak capek? Kita stopin aja, bisa nggak? Kita punya kuasa nggak? Bisa. Tapi kenapa kita tetap menyekolahkan anak-anak? Supaya melalui proses sekolah, ya, anak-anak belajar siap mental, pintar, sanggup menghadapi tantangan hidup. Nah, sama seperti anak-anak harus melalui masa sekolah, demikian juga sekarang kita harus ya, melewati masa-masa yang sedang terjadi ini, pandemi ya. Sebenarnya masa corona ini seperti masalah hidup yang tidak dapat dihindari, harus dijalani, harus dihadapi dengan bijak. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita ada dalam masa sulit, pertama, Tuhan tetap menyertai. Amin. Saat kita dalam masa sulit, ingat Tuhan tetap menyertai. Mazmur 121 katakan apa? Bahwa dia adalah penjaga kita, penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kenapa gunung? Karena gunung itu tinggi. Biasa kalau dari tinggi kita bisa lihat dengan bebas kira-kira apa yang bisa datang menghampiri, membantu. Dari atas sana dilihat supaya dengan jelas dari mana ya aku bisa mendapat pertolongan. Dijawab bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, tidak akan tertidur. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini adalah janji firman Tuhan yang harus kita yakini, bahwa kita punya Tuhan yang seperti itu loh. Dia ada, dia nyata bagi kita. Supaya kita ingat, saya ingin kita sama-sama menyanyikan pujian bahwa Tuhan adalah pertolongan dan penjaga bagi kita. Ya, silakan Yosafat diputar lagunya.
seperti orang Israel dipelihara Bapak Ibu. Saat tulah-tulah melanda orang Mesir, begitu juga dengan kita. Orang Israel waktu itu nggak kena sama tulah, hanya orang Mesir. Karena Tuhan begitu memelihara umatnya. Penyertaan Tuhan itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Lagu ini kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, judulnya buka Mazmur 121. Itu adalah lagu pujian ini. Bapak Ibu, penyertaan Tuhan itu sederhana ya. Kalau kita lapar ya, kita makan, kita merasa puas, itu adalah berkat Tuhan. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil, itu juga adalah penyertaan Tuhan. Tapi buat berhasil kadang-kadang saya merasa yang saya kerjakan enggak jalan kok, yang saya buat enggak lancar kok. Bapak Ibu, saya pernah ya Tuhan hambat pekerjaan saya, rasanya saya kok dibuat Tuhan belok. Harusnya kita lihat, aduh untung nih cuan, tapi enggak. Beberapa waktu lalu saya jual mobil yang warna putih. Udah ada yang nawar, kita sebut aja harganya 10 juta. Terus dia mau DP, saya bilang sebentar. Kenapa? Besok kalau orang DP cepet-cepet kasih nomor rekening. Karena ada lagi yang telepon mau nawar 11 juta. Pasti kita milih lebih besar. Akhirnya apa? Akhirnya saya mau tunggu yang 11 juta. Tapi enggak begitu serius rasanya. Akhirnya saya pikir udahlah, yang 10 juta tunggu ya besok ya. Oh mungkin dia mulai merasa, oh mungkin ada penawaran lebih tinggi. Jadi dia ngambek. Udahlah saya nggak jadi beli. Aduh saya sedih pisan. Udah saya kasih nomor rekening, dia bilang udah saya nggak jadi beli dah. Yang 10 juta itu akhirnya saya harap yang 11 juta. Yang 11 juta bercanda sama saya. Besok lagi dah ya, belum ada waktu. Aduh dua-duanya jadi nggak dapet. Aduh saya sedih. Saya bilang Tuhan mah bagaimana sih? Sedih pisan dah. Akhirnya beberapa hari kemudian Tuhan kirim orang yang di atas 12 juta. Deal akhirnya, dan saya tahu oh ternyata Tuhan kemarin kasih saya hambat tidak jadi supaya saya ada untung lebih. Saya bersyukur Tuhan hambat. Demikian juga Bapak Ibu, kalau Tuhan ada sedikit rasanya kenapa Tuhan, pasti Tuhan punya maksud yang lebih baik ya, lebih indah bagi kita. Atau mungkin bisnis teman kita ini sebenarnya mau nipu kita, maka Tuhan hambat supaya kita tidak jalan. Itu adalah juga penyertaan Tuhan. Oke, kita sudah disiapkan lagunya, kita akan nyanyikan bersama Mazmur 121, bagaimana Tuhan adalah penjaga kita. Ku melayangkan mataku Ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlena. Dia takkan terlelap, dia takkan terlelap, dia menjaga umatnya dengan setia mentari sia. Takkan menyakitimu baik juga berulang. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Ya la la la, ya 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 la 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 la. Kita nggak bisa pakai TikTok, bisa kan?
menjagamu tak akan terlelah. Dia takkan terlelah, dia takkan terlelah. Dia menjaga umatnya dengan setia mentari siang, takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Amin Bapak Ibu. Tuhan menjaga kehidupan kita untuk selamanya. Kalau kita ngantuk, kita tidur, bangun-bangun seger, itu adalah penyertaan Tuhan. Kadang saya pikir Tuhan enak banget, habis bangun seger, enak. Itu hanya beberapa jam, gimana kalau tidur nggak bangun-bangun? Pasti lebih enak ya, lebih pules. Kalaupun satu saat kita tidur dan tidak bangun-bangun, itu adalah satu penyertaan Tuhan. Kita kembali ke rumah Bapa yang kekal, tidak ada susah, tidak ada sakit, tempat di mana Tuhan kita ada. Bapak Ibu pasti pernah dengar bahwa hamba-hamba Tuhan ada yang kena corona mati. Lalu kita bertanya, kok Tuhan tidak menyertai hamba Tuhan? Kok dibiarkan mati? Ada kemungkinan-kemungkinan. Mungkin waktunya Tuhan sudah tiba memanggil. Atau mungkin, saya tidak menghakimi, tapi mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang menyakiti Tuhan. Khotbahnya hidup dalam kekudusan, tapi hari-hari buka yang porno, buka yang tidak kudus, lihat yang tidak benar. Ditegur Tuhan, besok ngulangin lagi. Tuhan sentil. Bisa hamba Tuhan mati, gak masalah Bapak Ibu. Rasul Paulus aja yang bekerja begitu giat bagi Tuhan. Kita tahu bagaimana pelayanannya di dalam Alkitab, dijelaskan banting semuanya dia, seluruh udah gak ada lagi yang dia sisakan, semua dikorbankan bagi pengabaran Injil. Toh mati juga. Abraham, Nabi Nuh yang Tuhan sukai bagaimana mereka menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, mati juga kan. Jadi nggak bicara, oh kalau mati tidak disertai Tuhan, tidak bicara demikian. Nggak tahu aja, harusnya udah lewat dari 15 tahun lalu itu udah dipanggil. Cuman ditahan sampai sekarang, itu karena kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Seperti Hizkia kita tahu. Sudah waktunya karena sakit, tapi Tuhan tambahkan bagi dia. Kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu bahwa penyertaan itu dari Tuhan nyata bagi kita hari lepas hari. Saat kita melewati kesulitan, Tuhan bersama kita. Sampai waktunya selesai, dari dunia ini kita kembali ke Pencipta. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kedua, ketika masa sulit menerpa kita, apa yang harus kita ingat? Ingat, biarkan Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Biarkan Tuhan, suka-sukanya dia mau apa. Roma pasal 9 ayat 19 sampai 21 dikatakan di sana, yang B, sebab siapa yang menentang kehendaknya. Menentang itu melawan. Siapa yang berani melawan kehendak Tuhan? Gak ada. Saya gak berani. Siapakah kamu, hai manusia? Ayat 20. Maka kamu membantah Allah. Melawan Allah berani. Siapa kita? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Kenapa Tuhan begini?
saya begini Tuhan, saya maunya kayak begitu dong. Siapa kita manusia berani bertanya begitu? Apakah tukang periuk ayat 21 tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Tukang periuk yang bikin tanah liat menjadi sesuatu ya, dia punya hak loh. Dia mau bikin apa juga terserah yang jadi tukang periuk. Menjadikan sebuah benda yang mulia atau yang biasa itu terserah kepada tukang periuk. Sama Bapak Ibu, hidup kita juga demikian. Tukang periuk itu menggambarkan Tuhan, tanah liat itu menggambarkan kita bejana. Mau dibentuk jadi apa juga ikut aja. Gak punya hak kita tanya sama Tuhan, komplain gak punya hak. Kalau Tuhan anggap COVID atau masalah hidup ini baik, masih ada untuk mendidik iman kita agar lebih murni, lebih matang, kasih Tuhan kerjakan itu dalam hidup kita. Gak usah kita banyak tanya, jalani aja. Oh Tuhan kenapa, gak usah tutup mulut. Lewat sulit, nangis di hadapan Tuhan. Bilang Tuhan terserah sih terserah, tapi saya sakit Tuhan. Iya saya punya Engkau, saya tahu Engkau yang bentuk hidup saya. Saya susah Tuhan tapi. Iya Tuhan saya tahu saya cuma numpang di dunia ini beberapa tahun. Tapi tolonglah bantu saya Tuhan. Kalau kita doa kita bilang jadilah kehendak-Mu. Iya kan? Kalau kita nyanyi suka-sukamu Tuhan, tapi benar-benar nih Tuhan izinkan masalah kita keberatan, itu namanya bukan terserah Tuhan atau bukan terjadilah sesuai kehendak-Mu atau nggak pas Bapak Ibu, nggak sesuai. Kalau emang kita nggak terima ya udah jangan nyanyi bilang terserah Tuhan. Gak usah bilang kehendak Tuhan yang jadi, bilang kehendak saya yang jadi Tuhan, gitu. Kalau kita bilang Tuhan ku serahkan hidupku, keluargaku, maka bagaimana Tuhan membawa hidup kita? Kita harus terima, rela. Kita tunduk, ikuti. Jangan keluar dari proses Tuhan. Jangan bilang saya sudah selesai, gak mau kebaktian lagi, pahitnya hidup saya gak mau ikut-ikut Tuhan lagi. Jangan. Kita hanya tanah liat, terserah Tuhan mau apain, kasih aja. Bapak Ibu, Tuhan punya hak penuh atas hidup kita. Ingat, sebagaimananya Tuhan bentuk. Ketika dibentuk ditekan, dimurnikan, sakit saya tahu, saya juga alami. Tapi nanti ada menjadi bejana yang indah. Tujuan Tuhan membentuk kita menjadi sempurna karena kita mau ikut yang Tuhan didik, yang Tuhan buat. Roma 9 ayat 15 sampai 16 katakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Meskipun Bapak Ibu, kemurahan hati Tuhan tidak tergantung pada usaha kita sebagai manusia, tapi kalau kita bager aja, baik aja, kadang-kadang Tuhan gak kesian sama kita, apalagi kita bandel. Setidaknya Bapak Ibu, hiduplah usaha benar, cintai Tuhan, cari hadiratnya tiap hari. Jangan waktu kita habis untuk film-film Korea. Kalau udah nonton film Korea, sinetron gitu ya kan, ada episodenya kan 1, 2, 3, rasanya kepengen play terus. Saya juga seneng film view, tapi kita harus ada batas.
Atur waktu kita boleh hiburan, boleh nonton game, kita main, tapi bersekutu dengan Tuhan itu tidak boleh lupa. Berhenti dulu, ibadah dulu. Ya, mesbah keluarga. Iya dulu sih pernah mesbah keluarga, sekarang ogah. Jangan sekarang ogah. Lanjutkan apa yang pernah kita kerjakan yang baik. Mesbah pribadi penting Bapak Ibu, itu menyangkut hubungan kita sama Tuhan. Kalau saya nggak bisa tidur, saya suka ngobrol sama Tuhan lama, namanya juga nggak bisa tidur, lama jadinya. Ya kalau ngantuk mah ya ngobrolnya cepet, Tuhan aku tunduk pisan, detak aja tidur. Tapi kalau lagi nggak bisa, merem, nggak mau lewat-lewat gitu ya, masih aja kepikir apa gitu yang dipikir, saya mulai ada cerita, Tuhan makasih ya Engkau baik, saya boleh hidup sampai sekarang. Kemarin-kemarin anak-anak saya sakit, kayak udah mau mati aja. Kenapa? Panasnya nggak mau turun-turun, kasihin obat nggak mempan juga. Sampai anak saya yang gede juga pernah sakit, pegang kepalanya, dia kayak orang sakit ditusuk-tusuk gitu kan, kita pusing lihatnya. Tapi Tuhan lewatkan itu, Tuhan pulihkan, makasih Tuhan. Biar juga kantor King O David belum buka-buka, ya nggak apa-apa Tuhan. Kata Jokowi, cicing di imah, ya bukan cicing di kantor kan, cicing di imah. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, bukannya apa ya, aduh jadi curhat saya, enggak corona aja yang masuk kantor, kalau nggak Tuhan pilih nggak masuk-masuk, apalagi corona. Siapa yang mau terbang, apalagi traveling kalau yang bicara liburan. Kadang saya segen ya, saya bilang udah Tuhan lah, saya cari lubang yang lain aja tuh Tuhan, ini bagaimana pokoknya. Tapi saya lihat Tuhan luar biasa, memang dia pelihara ya. Di travel mungkin nggak begitu ada, tapi Tuhan kasih yang lain. Makanya saya kan tetap makan ya, gemukan nggak? Saya merasakan kok bagaimana Tuhan sayang sama saya. Habis itu saya bilang udah ya Tuhan, sekarang saya mau tidur, kasih tidur lah ya. Tahu-tahu udah pagi bangun. Kalau Bapak Ibu sama ya, nggak bisa tidur, ngobrol sama Tuhan. Jangan hitung domba. Bapak Ibu kalau manis sikap kita, saya percaya kemurahan Tuhan berlimpah-limpah. Suami, hai suami-suami, sayang sama istri sendiri, jangan sayang sama istri orang lain. Istri orang lain disayang sama suaminya, bukan sama kita. Sama istri sendiri kita belai, kita sayang, cium, peluk. Latihan ngomong yang pelan. Saya kan istri, saya tahu kalau suara yang kita dengar dari suami kencang, gimana? Deg-degan kan? Deg-degannya bukan karena wah mau ketemu, mau sang kekasih, bukan, deg-degan takut, nggak enak. Mau istri kita cepat mati? Enggak kan? Atau ngomong yang lembut. Karena mengasihi istri itu adalah yang Tuhan ajarkan. Istri-istri ya hormat sama suami, tunduk kita. Ya, jangan galak-galak, jangan judes. Kalau disakiti kita sama laki, ya ampuni, kita nangis di hadapan Tuhan, bungkem, gak usah marah-marah. Percayalah Tuhan itu sungguh bisa melimpahkan kasih-Nya, membuat kita hati damai ketika kita berteriak kepada Tuhan. Jika demikian perbuatan kita, ya kita berusaha melakukan firman Tuhan, saya yakin bahagia hidup kita. Tapi kalau udah betul ya hidup kita masih aja masalah ada, bertubi-tubi, ingat, biarkan Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya bagi kita. Ciptaan harus manut, harus tunduk sama pencipta. Sebab apa? Tuhan ajar kita berserah, pasrah, percaya kepada Dia. Saya simpulkan Bapak Ibu Saudara, ingat jika masalah hidup begitu berat, satu, Tuhan tetap menyertai.
Kita tidak sendiri. Sekalipun orang yang dekat dengan kita tidak bersama, ada Tuhan menemani di masa kini dan nanti. Mungkin pasangan kita saat ini bisa dampingi. Mungkin ada keluarga yang saya nggak ada masalah kok sama suami istri saya, kita dekat, bagus. Tapi itu tidak akan mendampingi kita sampai nanti. Nanti kita kan ada batasnya, selesai, udahan. Nanti di sorga, nanti setelah kematian, siapa yang mau pegangan sama kita? Pasangan kita? Kalau dia belum mati, kalau udah mati dia pegangannya bagaimana sih? Hanya Tuhan yang bisa pegang kita sampai kekal. Ingat, cintai pasangan tidak boleh melebihi Tuhan. Amin. Dulu saya udah tobat, udah dihajar. Dulu saya lebih cinta sama Pak Brewok ini daripada Tuhan. Sekarang saya lebih cinta Tuhan dari Pak Brewok. Yang kedua, biarkan Tuhan bertindak sesuka hatinya dalam hidup kita. Percayakan hidup kita di tangan Tuhan. Seperti bejana tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kita di tangan Tuhan. Amin. Kita akan tutup firman Tuhan. Saya mau ajak kita bersama katakan, hanya kepadamu Tuhan ku bawa seluruh hidupku. Masa-masa indah yang kami lewati dan masa-masa sulit. Kami akan terlalu ingat Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Kami selalu ingat Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu. Terserah Tuhan, Engkau jadikan kami macam apa kami percaya, semua adalah yang terbaik dari-Mu. Berikan hati kami tunduk Tuhan padamu. Roh Kudus, Kau jamah hati kami. Buat kami melihat betapa Engkau ada begitu mengasihi kami. Setiap pergumulan yang kami lewati, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Setiap pelayan Tuhan yang telah ditunjuk, silakan untuk ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur saat pagi hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu. Di hadapan kami telah tersedia tubuh dan darah-Mu. Sungguh kami percaya pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Di balik semua apa yang kami alami, yang kami terjang, yang kami hadapi, kami percaya Tuhan ketika kami ada sampai saat ini semua karena pengorbanan Tuhan, kebaikan Tuhan untuk kami. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan setiap kami, para pelayan-Mu juga Tuhan, biarlah tubuh dan darah-Mu ini kami makan, kami minum
dengan sungguh hidup yang Tuhan telah kuduskan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan sambil dibagikan. Kita akan menyanyikan lagu yang ketiga tadi. Sungguh karya terbesar dalam kehidupan kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, senyawa harta yang tak bernilai yang ku miliki, aku hargai. Yesus Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan karya terbesar. Karya terbesar. Inilah karya terbesar ketika Tuhan memberikan dirinya mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Biarlah Dia menjadi harta terbesar kita. Tidak ternilai Tuhan pengorbananmu. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Bapak Ibu, kita persiapkan. Kita akan mengangkat hosti yang telah kita terima. Dan pada saat perjamuan malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan berkat atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan membagi-bagikan kepada muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara sekalian, roti yang telah kita pegang ini bukankah persekutuan yang kita imani, persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan ini. Mari kita angkat tinggi cawan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah itu Ia mengucapkan, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya." Bapak Ibu Saudara sekalian, cawan yang kita pegang ini bukankah cawan dengan persekutuan dari darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum bersama. Mari kita tutup dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur, sungguh. Dan biarlah ketika kami menghadapi kehidupan ini, biarlah tetap rasa syukur yang kami naikkan. Kami telah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah kehidupan kami yang kami akan jalani, kami percayai terus, kami imani terus, kami berjalan bersama dengan Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang telah mati bagi kami, tetapi terlebih Dia telah bangkit untuk menyertai kita mulai dari hari ini. Jika kita menjalani kehidupan kita, Tuhan, kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pengorbanan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Di akhir ibadah ini kami sungguh bersyukur kembali Tuhan. Naikkan syukur kami, dan kami mau menaikkan setiap doa-doa kami Tuhan. Kami panjatkan juga untuk Bapak dan Ibu Gembala kami. Biarlah Tuhan melimpahkan kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan, kesehatan, kekuatan melimpah untuk Bapak Ibu Gembala kami. Demikian pun dengan kami Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan tetap menaungi setiap kami. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang akan menaungi kita, menyertai kita, memberkati kita mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Biarlah berkat ini turun atas kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.